Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalamnya lebih nasain. Dalam hal ini saya dengan kesempatan untuk memaparkan presentasi tentang presentasi saya yang berjudul Sistem Identifikasi Potensi Energi Terbarukan Cahaya Matahari berbasis Internet of Things menggunakan algoritma naik bias berat platform listrik di kasus sebenarnya Kabupaten Subang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Rezidin Abedi SPD STMCS, kepada Bapak Anjas Wijaya STMCom, kepada Bapak Eko Permana STMCom, kepada Bapak Ustaz Atau Sejari STMCom yang telah memberikan waktu yang sebenarnya untuk membahas presentasi ini. Langsung saja, hal-hal yang membelakangi saya untuk membahas tentang sistem potensi energi terbarukan cahaya matahari adalah pertama, energi terbarukan. Energi terbarukan merupakan salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang semakin hari semakin tinggi akan konsumsi energi. Energi terbarukan ini dinilai sangat efektif, sangat potensi, sangat ramah lingkungan karena tidak menyebabkan emisi, bahkan tidak dapat efek samping dari penggunaan terbarukan ini. Nah, terus yang kedua, cahaya matahari sebagai energi terbarukan. Nah, cahaya matahari ini merupakan salah satu jenis dari energi terbarukan yang sangat mudah dijumpai, dan karena cahaya matahari akan tetap bersinar sampai kapanpun selama matahari ada, gitu. Jadi cahaya matahari ini sangat potensial dan sangat dapat digunakan dimanapun untuk digunakan sebagai energi terbarukan. Nah, permasalahan pada energi terbarukan ini adalah kurangnya informasi, kurangnya pengetahuan masyarakat akan energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan? Karena selama ini yang mereka tahu bahwa energi itu berasal dari listrik, hanya penggunaannya itu bersifat segala penggunaannya itu tergantung dengan apa yang sudah ada. Mereka tidak mau berkreatif, tidak mau berinisiatif untuk menciptakan sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan sekitar, terutama energi terbarukan ini. Sebenarnya banyak sekali jenis energi terbarukan yang dapat digunakan seperti cahaya matahari, angin, dan juga panas bumi dan biomasa dan sebagainya. Nah, selain itu cahaya matahari juga untuk bidang panas surya, untuk dikonversi menjadi terbarukan perlu suatu alat yang dinamakan panas surya. Nah, alat ini dapat mengkonversi cahaya matahari menjadi listrik dan kemudian disimpan dalam sebuah akumulator. Nah, akan tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja energi cahaya matahari ini untuk menghasilkan listrik. Yang pertama adalah tentu intensitas cahaya matahari sendiri. Cahaya matahari yang semakin tinggi akan semakin besar menghasilkan output daya yang keluar panel surya. Terus yang kedua, suhu. Suhu berpengaruh pada output atau kinerja dari panel surya ini. Terus yang ketiga adalah kelembaban. Kelembaban ini merupakan salah satu parameter penting yang harus diperhatikan ketika kita akan menerapkan panel surya ini. Nah, maka dari itu saya berinisiatif untuk menciptakan atau menggagas atau melakukan penelitian tentang mengidentifikasi potensi energi terbarukan cahaya matahari di Kabupaten Subang. Karena Kabupaten Subang ini saya rasa mempunyai potensi yang cukup besar. Karena Kabupaten Subang ini dibagi secara geografis ke dalam tiga wilayah. Pertama wilayah utara, dataran rendah, dataran sedang, atau berbukit, dan dataran tinggi. Nah, semua di situ dapat diidentifikasikan bahwa apakah Kabupaten Subang ini berpotensi atau tidak untuk dimanfaatkan cahaya mataharinya sebagai energi terbarukan. Maka dari itu saya berinisiatif untuk melakukan identifikasi potensi energi terbarukan cahaya matahari di Kabupaten Subang. Nah, setelah itu ada beberapa identifikasi masalah yang saya dapatkan. Satu, kurangnya informasi seputar energi terbarukan. Yang kedua, belum adanya penelitian terkait Kabupaten Subang. Yang ketiga, sedikitnya penelitian tentang identifikasi potensi energi terbarukan cahaya matahari.
Terus yang keempat, sedikitnya penelitian yang menerapkan data mini pada pengolahan datanya. Maksudnya pengolahan data cahaya matahari ini, karena kebanyakan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa cahaya matahari ini hanya digunakan untuk memenuhi saja, tanpa dilakukan analisis data untuk menentukan klasifikasi atau potensi wilayah tersebut. Gitu. Yang ketiga, kemarin itu tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitiannya adalah untuk membuat suatu alat yang bertujuan untuk mengidentifikasi potensi energi terbarukan sinar matahari dengan algoritma Naib Bayes berbasis Internet of Things menggunakan karakteristik. Nah, ini adalah manfaat penelitiannya. Yang pertama, memberikan informasi seputar energi terbarukan. Yang kedua, mengukur potensi cahaya matahari berdasarkan parameter-parameternya. Yang ketiga, mencari tahu potensi cahaya matahari di kabupaten Subang. Nah, ini adalah batasan masalah yang saya ambil. Yang pertama, tempat penelitian hanya di Kabupaten bagian selatan. Jadi tidak semua wilayah Kabupaten Subang saya jadikan tempat penelitian. Terus yang kedua, bahasa pemrograman yang saya pakai adalah PHP dengan database MySQL. Yang ketiga, alat ini berbasis Internet of Things dengan menggunakan karakteristik. Yang keempat, menggunakan teknik data mini dengan algoritma Naib Bayes. Yang kelima, alat berbasis microcontroller Arduino Mega 2560 BH175 sebagai sensor untuk mengukur cahaya matahari, sensor BH11 untuk mengukur suhu dan kelembaban sekitarnya. Yang keempat, ESP8266 untuk mengirimkan data dari microcontroller ke IoT-nya. Terus yang kelima, parameter yang digunakan berdasarkan nama yaitu cahaya matahari, suhu, dan kelembaban. Nah, maka dari itu saya telah merancang prototipe-nya sedemikian rupa dan serealistis mungkin. Nah, ini adalah prototipe yang saya buat. Saya coba dulu. Nah, ini adalah alat prototipe yang saya buat. Di sini saya menggunakan Arduino Mega, di mana Arduino Mega ini memiliki banyak sekali port. Jadi saya tidak membutuhkan bitport sebagai media koneksi luarnya. Terus di sini juga saya menggunakan modul yang Wi-Fi ini sebagai pengirim sinyal ke ThinkSpeak-nya, ke iPhone-nya, ke George-nya. Dan di sini saya di atas disimpan sensor cahaya matahari. Kenapa di atas? Karena agar mempermudah sensor mendapatkan cahaya. Karena sensor ini harus konstan, harus tetap mendapatkan cahaya agar dapat membaca data dengan benar dan real. Nah, yang ini adalah sensor dari sebelahnya. Sensor ini digunakan untuk membaca suhu udara dan kelembaban sekitarnya. Nah, kenapa suhu dan kelembaban ini berpengaruh? Karena jika suhunya rendah, maka proses pemanasan panel suryanya itu akan semakin lambat. Gitu. Karena panel surya itu minimal dia harus mendapatkan 25 derajat Celcius untuk potensi atau bagus menghasilkan listrik untuk disimpan ke akumulator. Nah, kelembaban sendiri kenapa diperlukan? Karena kelembaban ini bisa mempengaruhi sekitar panel suryanya yang bisa menyebabkan korosi atau pengkaratan. Gitu. Jadi kelembaban yang rendah itu akan membuat alat semakin lama untuk dipakai. Kalau suhu semakin tinggi akan semakin baik bagi panel surya untuk bekerja. Nah, ini saya mengimplementasikannya di lapangan. Saya ini proses pengambilan data di satu tempat dan saya mengambil 7 tempat di Kabupaten Subang Selatan, yaitu Kecamatan Pasamarang, Kecamatan Tisala, Kecamatan Malaysia, Kecamatan Jalan Cagak, Kecamatan Ciater, Kecamatan Selahiran, dan Sunah Panjang. Hal ini untuk membuktikan bahwa ketujuh wilayah itu mempunyai atau dapat diidentifikasi potensinya seperti apa. Nah, ini salah tadi. Ini ada Mega, ini sama BH-nya, ini saudara sebelahnya.
Nah, ini adalah koneksi ke network misnya. Ini tampilannya seperti ini, mungkin saya akan menampilkan. Ini adalah data yang telah saya dapatkan selama saya survei di lapangan. Dan ini menggunakan Petlog TeamSpeak, di mana data ini menggunakan secara real time. Akan tetapi ketika di lapangan saya menggunakan aplikasi dari TeamSpeak sendiri yang bisa diakses melalui Android. Jadi saya ketika survei di lapangan hanya cukup memakai smartphone untuk melakukan pemantauan dengan view sama seperti ini. Jadi saya tidak perlu dapat membawa laptop ke lapangan, cukup menggunakan aplikasi yang telah tersedia di Play Store. Nah ini, harusnya sudah jelas bahwa waktunya kapan, berapakah jumlah yang telah di-record, jumlah data yang di-record, dan berapakah angka yang di-recordnya, itu sudah jelas di sini. Dan ini mempermudah sekali saya untuk melakukan penelitian di lapangan, karena saya tidak perlu susah membawa ini prototype sama komponen lainnya. Nah, kemudian data ketika sudah cukup, saya mengambil datanya dengan cara mengekspornya langsung di TeamSpeak-nya. Di sini ada sebelum di sini ya. Ini yang dapat melalui laptop, dan ini bisa mengambil data ekspor atau import. Nah, di sini saya mulai melakukan pengambilan data, menghasilkan ekspor datanya. Di sini kita bisa melakukan pemilihan, kita bisa melakukan ekspor. Di sini ada ekspor. Di sini kita tinggal melakukan download saja. Oh, masuk download ini dengan sendirinya. Dan ketika dibuka, datanya itu masih sangat kurang rapi. Sehingga, nah, untuk mendapatkan data seperti ini, perlu diterapkannya proses data mining agar datanya itu lebih mudah dapat diproses. Jadi, setelah data diambil, kemudian data diolah menggunakan teknik data mining dan beberapa tahapannya. Yang pertama, saya menggunakan tahapan data selection. Yang kemudian saya menggunakan teknik data cleaning dengan menghapus data yang sama dan data yang hilang. Terus selanjutnya saya melakukan estimasi data dengan menentukan parameter-parameternya. Terus selanjutnya saya melakukan ini data miningnya. Nah, kemudian setelah itu selesai datanya, kemudian datanya diinputkan di sistem untuk diolah dan analisis dengan metode. Dan ini adalah tampilan sistem yang telah saya buat dengan judul sistem informasi dan deteksi potensi diperlukan saya tadi menerima bias. Nah, di sini ada tampilan beranda yang berisi tentang informasi tentang apa itu terbarukan, terus yang dimana user ketika masuk ke form ini dapat membaca apa itu yang terbarukan. Terus yang selanjutnya sini ada input data parameter, di mana user dapat menginputkan lokasi yang dimana, misalkan saya ngambilnya dengan cadang dengan